Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dalam 24 jam terakhir, kita kembali melihat market cryptocurrency ngepump, teman-teman, dan menciptakan kenaikan yang lumayan signifikan, tidak hanya di Bitcoin, tetapi juga di altcoin. Jadi tentunya ini merupakan berita baik ya untuk para altcoin holders. Walaupun tentunya tidak semua altcoin ya teman-teman, tapi sudah ada beberapa yang mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Nah, kita bakal membahas tentunya di video hari ini spesifik untuk Bitcoin dulu. Untuk nanti siang mungkin saya akan bahas soal altcoin di video Altcoin Indonesia. Jadi kalian bisa cek nanti di channel Altcoin Indonesia yang linknya juga ada di kolom description box di bawah. Tapi di video ini kita bakalan bahas spesifik untuk Bitcoin dulu. Kira-kira apa yang menyebabkan kenaikan yang kita lihat dalam 24 jam terakhir ini terjadi. Apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,6 triliun dolar atau naik sekitar 6,72%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 16%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum dengan kenaikan 16,09% ke 3.634 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, dengan adanya kenaikan Bitcoin yang lumayan signifikan dan kita pada akhirnya kembali break di atas area 70.000 dolar. Itu cukup mendapatkan likuidasi yang angkanya tidak kecil. Secara total, kalau kita lihat 24 jam terakhir itu ada 345 juta dolar yang terliquid dan 78,78%-nya itu datang dari arah short. Jadi kenaikan yang kita lihat juga tidak terlepas dari bantuan yang namanya short squeeze, teman-teman. Dan ini bisa kita katakan sebagai salah satu angka likuidasi terbesar sejak pertengahan April kemarin, teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat di sini, angka hari ini mungkin kurang lebih 345 jutaan gitu ya. Sebelum-sebelumnya ya kita melihat ada angka yang kurang lebih juga di akhir bulan April. Tetapi di bulan Mei kita belum pernah melihat ada angka sebesar ini. Jadi ini kita bisa katakan mungkin adalah likuidasi terbesar untuk bulan Mei. Dan kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, kenapa Bitcoin kemudian mengalami kenaikan yang lumayan signifikan adalah karena salah satu penyebabnya ya teman-teman itu adalah inflow dari spot Bitcoin ETF yang kembali menguat teman-teman. Setelah mungkin kita melihat beberapa minggu terakhir spot Bitcoin ETF itu cenderung netral ya, kadang-kadang inflow, kadang-kadang outflow, kadang-kadang inflow dan seterusnya. Tapi untuk awal menjelang pertengahan Mei sekarang itu kita kembali melihat spot Bitcoin ETF itu inflow-nya kembali meninggi dan konsisten inflow. Itu yang kita harapkan. Kita nggak mau cuma melihat misalnya satu hari inflow, besoknya outflow, satu harinya inflow, besoknya outflow lagi. Jadi nggak konsisten gitu. Nah, yang terjadi selama beberapa hari terakhir teman-teman, itu adalah konsistensi dari inflow spot Bitcoin ETF. Dan di hari kemarin kita melihat ada akumulasi sebesar 3.518 Bitcoin atau kurang lebih 235 juta rupiah, 235 juta dolar, dan itu datang hanya dari spot Bitcoin ETF dari Amerika Serikat. Kita belum menghitung Bitcoin ETF dari tempat lain, teman-teman. Karena perlu kalian tahu, sebenarnya spot Bitcoin ETF itu tidak hanya ada di Amerika Serikat, tapi juga ada di Kanada, ada juga di Hong Kong, dan berbagai tempat lainnya yang sudah menyediakan fitur atau spot Bitcoin ETF juga gitu. Jadi yang kita hitung di sini hanya dari US. Saya yakin juga ETF-ETF lainnya seperti Hong Kong, Kanada, dan lainnya juga beberapa hari terakhir itu harusnya inflow, teman-teman. Sehingga dengan adanya hal tersebut mendatangkan demand yang cukup besar bagi Bitcoin per harinya. Sedangkan kita mungkin melihat seller sudah semakin berkurang, kita juga sudah terkonsolidasi selama cukup panjang, teman-teman, 2-3 bulanan. Itu menurut saya juga ada cukup ya untuk istirahat Bitcoin dan kita sepertinya bersiap untuk kemudian kembali ke area all-time high yang baru. Nah, sebelum kita masuk ke chart teman-teman, saya sekali lagi pengen ingatkan bahwa untuk teman-teman yang telah mendaftar
di Bybit dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Selain kalian bisa memanfaatkan semua fitur yang ada di Bybit, tentunya dengan mendaftar dengan link saya, kalian juga berkesempatan untuk memenangkan banyak sekali rewards gitu ya. Kalian cukup menyelesaikan berbagai task yang telah disediakan oleh Bybit dan kalian bisa mendapatkan bonus USDT hingga 30.000 USDT bahkan kalau kalian menyelesaikan tasknya sampai terakhir. Dan saya juga sudah sampaikan juga bahwa saya secara pribadi akan secara random gitu ya mengundi pemenang. Yang saya undi ini adalah user ID Bybit yang mendaftar dengan link saya, oke, yang aktif trading 24 jam ke belakang. Artinya kalau misalnya saya undi hari ini, berarti 24 jam ke belakang saya lihat datanya, yang aktif trading user ID-nya yang mana aja, itu yang saya undi. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman aktif trading, maka harusnya ada user ID kalian di sini. Dan sekarang kita bakalan undi untuk pemenangnya. Nah, jadi pemenang dari undian yang saya buat pribadi ini akan mendapatkan hadiah sebesar kurang lebih 35 USDT atau Rp500.000 yang akan saya kirimkan langsung ke kalian. Dan untuk kali ini pemenangnya adalah user ID 31428444. Jadi yang merasa merupakan user ID ini, silakan langsung komentar saja di kolom komentar di bawah beserta Telegram ID-nya. Nanti saya akan chat dan kalian cukup buktikan bahwa ini benar adalah user ID kalian dan hadiahnya yang langsung akan saya kirimkan. Dan ini akan secara rutin saya lakukan teman-teman, secara random. Saya tidak akan umumkan next undiannya itu kapan untuk mencegah orang-orang yang cuma pengen masuk hanya untuk ikutan undiannya. Saya nggak mau seperti itu. Jadi random saya undinya, saya lihat data 24 jam terakhir dan itu yang saya undi. Jadi selamat untuk 31428444 memenangkan hadiah Rp500.000. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Saya pengen mulai dulu dari daily chart, teman-teman. So, di video kemarin kita sudah membahas bahwa sebenarnya di daily chart kita melihat ada satu indikasi baik. Apa itu? Yaitu adalah ada bullish engulfing candle yang kita lihat. Itu adalah satu indikasi bahwa ada sebuah buying pressure yang cukup besar terjadi di Bitcoin. Walaupun di video kemarin saya sampaikan, sayangnya kita tidak berhasil untuk closing di atas 67.000 sampai 67.500 yang saya consider sebagai area tahanan terakhir sebelum kita ke all time high. Nah, setelah kita berhasil untuk breakout teman-teman dari area tersebut, kita bisa melihat pump-nya itu langsung luar biasa tinggi. Menunjukkan memang bahwa ini adalah area yang selalu dicoba ditahan oleh para sellers. Dan ketika area tersebut tidak lagi mampu dipertahankan, kita melihat para sellers kemudian terlikuidasi. Dan kita sekarang kembali berada di area $71.000, teman-teman. Dan ini hanya terjadi dalam kurun waktu 2 mingguan. Baru kita merasakan bahwa Bitcoin kembali di bawah 60.000. Pada saat itu nyampe ke kurang lebih 56.500. Sekarang sudah kembali di 71.000. Dan kalau misalnya teman-teman yang merupakan pengikut lama saya, harusnya tahu bahwa saya secara pribadi menyampaikan bahwa senario yang paling ideal, sweet spot-nya bagi saya untuk bottom dari koreksi ini adalah 55 sampai $58.000. Dan itulah yang persis terjadi, teman-teman. Nah, saya tidak menyampaikan bahwa semua analisa yang saya sampaikan itu pasti benar. Tidak. Tapi untuk kali ini mungkin kebetulan benar, teman-teman. Dan sepertinya chance-nya cukup besar kita memang telah menemukan bottom untuk koreksi kali ini. Yang telah kita sebenarnya lihat dari Februari kemarin, teman-teman. Sampai sekarang itu berarti ada kurang lebih hampir 3 bulan konsolidasi. Dan kita sepertinya sekarang bersiap untuk kembali ke area all-time high yang baru. Konsolidasi selama 3 bulan itu tidak mudah ya untuk dilewati, teman-teman. Karena biasanya di pertengahan jalan seperti ini adalah fase-fase yang menyulitkan. Pertama itu bosen, kita ngeliat setiap hari market stuck di range yang kurang lebih sama. Yang kedua, ini sangat sulit untuk di trade kalau misalnya kalian merupakan trader yang cenderung swing gitu ya, karena pasti kalian pakai time frame-nya lebih besar, mungkin 4 hour atau daily. Sedangkan keadaan market choppy gitu, ke sideways. Kecuali kalian scalper atau day trader, itu beda cerita. Nah, kalau misalnya kita zoom in lagi teman-teman ke time frame yang lebih kecil, mungkin ke 1 hour, maka saya harus katakan bahwa untuk teman-teman yang kemarin telah berhasil untuk masuk ke setup apapun yang long gitu ya,
selamat, harusnya kalian sudah mendapatkan cuan yang luar biasa besar. Salah satu setup yang kemarin kita manfaatkan adalah dari sini, gitu ya. Ini adalah setup yang pertama yang saya sudah mention, teman-teman. Di sini. Breakout dari trendline, kemudian diikuti ada bullish continuation pattern. Kalau kalian zoom in ke 15 minute, itu ada semacam bull flag di sini. Ini adalah setup kita yang pertama. Itu masih berada kurang lebih di 58.000. Kalau misalnya kalian sempat masuk dari sana dan sudah hold sampai sekarang, maka berarti kalian mengalami kenaikan kurang lebih 22%. Itu kalau spot, teman-teman. Kalau misalnya kalian bicara leverage, dan kalian 5x saja leverage-nya, berarti kalian mendapatkan kenaikan 100%. Oke? Jadi, itu adalah setup yang pertama. Setup kedua saya lupa di sebelah mana, mungkin teman-teman juga bisa ingatkan. Tetapi intinya juga kalau kalian mendapatkan setup yang kedua, kalian juga sudah harusnya dalam keadaan cuan. Dan saya sarankan untuk setidaknya sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry, teman-teman. Jangan mengambil resiko terlalu tinggi. So, teman-teman, untuk sekarang apa yang bisa kita lakukan adalah kalau misalnya teman-teman yang sudah mempunyai posisi, kalian sudah harusnya bisa kembali menggeser stop loss kalian yang kemungkinan kemarin sudah berada di area plus. Sekarang mungkin ke sekitaran area 67 ribuan. Ini namanya adalah trailing stop, teman-teman. Seiring kenaikan harga Bitcoin terus-menerus terjadi, ya kita asumsikan kalau misalnya terus terjadi ya teman-teman, kalian bisa terus menggeser stop loss-nya. Jadi kalau misalnya ke hit, ya itu berarti sudah rezeki kalian segitu. Gitu kan? Jadi, itu adalah salah satu cara. Ya, kalau misalnya kalian merasa profit kalian sudah lebih dari cukup dan kalian mau take profit di sini semuanya, ya itu juga silakan gitu. Karena ya sekarang kita sudah kembali ke area 71 ribuan, teman-teman. 71.000 sampai 72.000 tentunya juga sebelumnya menjadi area yang sulit banget untuk kita tembus. Oke, kita melihat area ini juga sangat signifikan ya, teman-teman. Ini adalah area sudah kita kategorikan sebagai area all time high lah. Karena yang kita lihat beberapa waktu terakhir, teman-teman, area ini ketika kita breakout, itu kita jadikan sebagai support, area 71 sampai 72. Ini sama seperti ketika kita bicara kemarin di area ini. Ya kan? Sekarang kalian bisa lihat. Ini ketika kita breakout di atas, ini kita jadikan sebagai support, dan ketika breakdown, ketika breakdown, kita kemungkinan menjadikan area ini sebagai resistance. So, ini akan menjadi kembali area resistance untuk kita tentunya. Ini adalah area terakhir sebelum kita masuk ke all time high yang baru. Nah, tentunya yang kita harapkan adalah kita bisa break area ini secepatnya. Itu harapan kita semua tentunya. Tapi kita nggak boleh menutup mata bahwa ada potensi semacam pullback terlebih dahulu terjadi. Mungkin ke sekitaran area 70 sampai 69 ribu dolar. Walaupun untuk sementara tidak terlihat sama sekali ada indikasi pelemahan momentum bearish ya. Itu yang harus saya sampaikan menjadi berita baiknya, teman-teman. Jadi selama gitu ya kita terkonsolidasi di sekitaran area di sini dan kemudian kita mampu breakout, teman-teman, ini lagi-lagi bisa menjadi setup untuk kalian. Kalau misalnya ada bullish continuation pattern, itu kita bisa targetkan sampai ke setidaknya area all time high atau bahkan break ke all time high yang baru. Area berikutnya kemungkinan di 80 ribu dolar. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kemarin menunggu setupnya di sini, ya apa mau dikata, saya harus katakan saya juga pribadi tidak sempat masuk ya. Cuman hokinya, saya mempunyai setup di beberapa altcoin yang kenaikannya juga sudah lumayan signifikan. Contohnya apa? Contohnya Ethereum. Kalau teman-teman yang berada di VIP room harusnya tahu bahwa Ethereum itu saya jadikan sebagai watchlist bahkan ketika harganya masih di 2.850-an. Itulah persis bottomnya, teman-teman. Dan saya masuk menggunakan leverage di sana. Dan sekarang profitnya sudah lebih dari cukup menurut saya. Dan saya tidak sama sekali merasa ketinggalan pump Bitcoin di sini. Karena saya dapatnya di Ethereum. Beberapa setup kita lainnya seperti ICP dan juga INJ atau Injective Protocol itu juga semuanya telah berada dalam keadaan profit.
Dan saya juga udah menyarankan teman-teman yang berada di VIP room semuanya untuk menggeser stop loss-nya ke arah entry. Selain Ethereum ya, kalau Ethereum mungkin sudah bisa start untuk taking profit. Kalau misalnya ICP dan Injective itu kalian bisa start untuk menggeser stop loss-nya ke arah entry untuk meminimalisir resiko. Jadi semuanya udah risk free trade gitu. Jadi pertanyaannya hanya seberapa banyak profit yang akan kita dapatkan atau kita break even. Tidak akan rugi lagi, istilahnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya adalah untuk short term, kita melihat Bitcoin kembali nge-retest ke area major resistance. Tapi ini adalah major resistance terakhir, teman-teman. Sebelum kita ke all-time high. Jadi ini kita sudah berada di area all-time high. Semoga area ini mampu kita jebol juga. Kalau itu terjadi, saya expect akan ada semacam konsolidasi selama beberapa hari di sini. Kemudian kita akan start untuk breaking out dan membentuk area all-time high yang baru. Nah lalu, tentunya sekali lagi segala senario itu bisa datang dengan yang namanya invalidasi ya teman-teman. Invalidasi dari senario ini adalah apabila kita rupanya terus kesulitan untuk breakout dari area di sini dan justru membentuk semacam reversal pattern. Apakah itu ada rising wedge kah di sini? Apakah itu ada double top, ada triple top, ada head and shoulder yang menunjukkan bahwa kita akan mengalami reversal. Itu mungkin akan menginvalidasi senario di mana kita akan langsung breakout. Tetapi itu juga bukan berarti kita langsung akan reverse ke bawah ya teman-teman, karena untuk sementara di time frame besar, tidak ada indikasi sama sekali untuk pelemahan momentum bearish. Jadi kalaupun kita melihat ada koreksi dari sini, menurut saya itu kemungkinan besar hanya untuk sekedar pullback gitu ya. Dan pullbacknya bisa jatuh sampai kemana? Kalau misalnya saya lihat di sini teman-teman, ini bisa nyentuh lagi ke area trendline. Dan ini bisa aja berpotensi kembali membentuk yang namanya symmetrical triangle, teman-teman. Walaupun sekarang tentunya sangat prematur ya untuk kita mengatakan bahwa kita akan membentuk ascending triangle. Tetapi kalau misalnya kita mendapatkan pullback yang cukup dalam di sini, saya rasa akan berhenti di area trendline di sini. Yang berada kurang lebih di area 69.000. Itu juga persis berada di area support terdekat gitu ya. Support terdekat kalau kita lihat di daily memang juga merupakan area 69.000. Kalian lihat di sini. Ya, 69 ini adalah merupakan area support terdekat. 69 sampai ke kurang lebih 68.500. Jadi kalaupun pullback, untuk sementara menurut saya pribadi maksimum hanya sampai 69 atau 68.500. Itu pun tidak wajib kita lakukan. Kita bisa aja langsung blast through dari sini atau meroket langsung dari sini. Break di atas 72.000. Kalau itu yang kita lihat, kita bisa mendapatkan konsolidasi selama beberapa hari. Itu akan mengkonfirmasi bahwa market telah bisa menerima Bitcoin di harga tersebut. Dan kalau itu yang kita lihat, kita akan bersiap untuk break ke area all-time high yang baru. Kemungkinan menuju ke sekitaran area $80.000. Jadi so far so good teman-teman. Kita melihat Bitcoin telah kembali ke area all-time high. Selamat untuk teman-teman yang telah berhasil melakukan akumulasi ketika koreksi yang terjadi di sini kurang lebih berapa persen teman-teman? 23% gitu ya. Itu adalah dip yang lumayan banget. Apalagi teman-teman yang telah berhasil melakukan akumulasi dari bottom bear market. Ingat teman-teman, perjalanan kita itu tidak mudah ya. Kita sudah melewati berbagai rintangan. Terakhir kali itu adalah yang menyebabkan kapitulasi di sini adalah FTX. Saya masih ingat sekali lagi, teman-teman yang mungkin merupakan penonton lama di sini juga ingat bahwa pada saat itu mungkin hampir setiap video, setiap harinya, saya ingatkan teman-teman, ini sudah saatnya untuk setidaknya mempunyai sedikit exposure di Bitcoin. Inilah saatnya untuk buy. Kalau kalian melakukan hal tersebut, teman-teman, kalian telah berhasil melakukan investasi dan berhasil mendapatkan gains 350%. Dan saya rasa ini belum akan berhenti. Kalau kita nanti naik sampai ke area 80.000, maka itu berarti kita mengalami kenaikan kurang lebih 420%. Sebenarnya tanpa kenaikan tersebut pun saya sudah bisa ucapkan selamat ke teman-teman semua karena telah berhasil mendapatkan gains 300% dari Bitcoin. Selamat kalian telah melalui rintangan bear market yang tidak mudah kita lalui. Dan sekarang kita telah kembali ke area all-time high. Dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita bisa melihat Bitcoin untuk break di atas 72.000 dan start untuk bersiap diri lagi menuju ke area kurang lebih 80.000. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.